pakem pohon kelor di Benalu. Itu kita taruh di sini nih, di botol ini Pak. Ini sudah kita ambil. Nah itu di dalamnya itu bulu perindu yang sokeh mutafakun alaih. Jadi sokeh yang benar-benar sokeh itu bulu perindu yang ada di dalam Benalu kelor. Dia cocoknya buat saya. Tapi ukurannya agak kecil benangnya Pak. Tapi mungkin masih masuk. Wah. Kan sekarang udah dapat perindunya dari dia ya kan. Nggak dapat nyolong ini. Maksa ya, buat saya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri radi wa siri sari fi taibil atma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lagi saya mengucapkan terima kasih dengan sampun purun penggubuk pulau ini suatu kehormatan buat saya, karena saya yang bukan siapa-siapa, yang penuh dengan dosa ini, alhamdulillah disowani, didatangi, dirauhi sama Kanjeng Sunan, alhamdulillah. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih atas doanya. Berkat doa beliau saya sekarang bisa keluar dari kawah candra di muka. Saya keluar dari penjara, alhamdulillah. Ini juga berkat doa dari panjenengan. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih, banyak ilmu yang panjenengan berikan untuk saya, untuk anak-anak saya, dan juga untuk subscriber lover saya. Karena setiap kehidupan ini adalah perjalanan, dan setiap perjalanan itu membutuhkan ilmu. Alhamdulillah juga dapat ilmu dari panjenengan. Semoga bisa menerangi jalan kehidupan kami semuanya. Karena ilmu itu adalah nur atau cahaya, nur cahaya kehidupan. Jadi ilmu itu bukan hanya sebuah kebutuhan, tapi juga sebuah menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena hidup tanpa ilmu nanti bagaikan orang berjalan tanpa lampu, nabrak-nabrak bahaya itu gitu. Yang pertama penting kula ngaturaken dumateng awak kula ki Mbak. Menasihati untuk diri saya sendiri dan untuk dengan semuanya. Yang pertama, mari sama-sama kita bersyukur, memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya syukur, bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi menggunakan nikmat-nikmat Allah di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah puncak syukur yang sebenarnya. Karena dengan bersyukur nanti akan ditambahkan, ini firman Allah, kata Allah ini, bukan kata saya. Jadi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Jadi siapa yang bersyukur pasti akan ditambahkan. Dan bahayanya banyak orang yang terhijab, terhalang dari rezeki itu karena wala in kafartum, yaitu karena kufur. Jadi hati-hati untuk semua saudaraku, termasuk untuk diri saya. Jangan sampai kita kufur, itu akan membuat diri kita sengsara, menjauhkan rezeki, menjauhkan kebahagiaan. Intinya untuk diri saya sendiri dan panjenengan semuanya, mari sama-sama kita benar-benar bersyukur kepada Allah, karena wala in kafartum, yaitu karena kufur. Jadi hati-hati untuk semua saudaraku, termasuk untuk diri saya. Jangan sampai kita kufur. Benalu kelor Pak. Benalu kelor. Benalu kelor. Terus fungsinya apa? Insya Allah itu untuk pengobatan, dan pengobatan itu ada dua jalur Pak, lahiriah dan rohaniah. Jadi intinya di sini lebih condong ke arah rohaniahnya. Jadi perbandingan antara 75% dan 25%. Jadi lebih condong ke arah rohaniah atau kuluhiyah. Kalau bahasa Jawa sawaniyah Pak. Jadi pakemnya orang sakit itu biasanya kalau
istilahnya kombinasi gabungan sakit lahiriah dan rohaniah itu akan berkepanjangan ketika cuman diikhtiari dengan jalur lahiriah saja, mungkin lewat pengobatan nyata saja atau mungkin lewat jalur medis saja atau apa, itu sembuh tapi agak panjang. Tapi ketika kita kombinasi dengan energi Benalu Kelor ini, itu pemercepatan penyembuhannya akan terasa sangat cepat. Itu fungsinya untuk penggabungan, Pak. Diolah menjadi minyak atau mungkin menjadi sabuk jamu. Nah, di situ kita pakai untuk ikhtiar orang di permasyarakatan dalam segala keluhan-keluhan. Benalu Kelor. Jarang ya dan kelor. Insya Allah jalan. Lagi jarang. Larang nanti. Lah biasanya yang dipakai sarana daunnya, Pak. Daunnya itu diolah dengan berbagai macam. Tes mau teh, mau set, mau apa, kadang dibuat madu atau apa gitu. Tapi ini yang kita pegang adalah benalu. Insya Allah kalau kena energi ini sawan-sawan hilang. Tapi abah ini sawan aja belum mendekat aja sudah hilang lari. Enak. Ngatain ya. Makanan Pak. Kan? Kira-kira sawan. Mana deh? Allah Akbar gitu. Gurih, Mbak. Gurih ya. Terus ini kebetulan, Mbak, ada satu keajaiban. Jadi yang selama ini istilahnya doa itu ternyata tidak pernah mengingkari janjinya. Saya pernah menginginkan satu sarang burung, Mbak, yang berada di Benalu Kelor. Sarang burung yang berada di Benalu Kelor. Biasanya sarang burung di tempat lain selain di Benalu Kelor. Tapi ini kebetulan saya dapat. Ini tak? Itu, Pak. Ambil deh. Nggih, monggo. Ikan itu bulu ketiak gendruwo. Ada toh yang di permasyarakatan bilang bulu perindu yang dari bulu ketiak gendruwo itu, Pak. Itu kita dapatnya malah lebih aneh lagi di pakem pohon kelor, Pak. Di Benalu. Itu kita taruh di sini nih, di botol ini, Pak. Ini sudah kita ambil. Nah, itu di dalamnya itu bulu perindu yang sokeh mutafakun alaih. Jadi sokeh yang benar-benar sokeh itu bulu perindu yang ada di dalam Benalu Kelor. Ini cocoknya buat saya. Tapi ukurannya agak kecil tengahnya, Pak. Tapi mungkin masih masuk. Ya, itu. Ini nanti cari buah kelapa yang kita bilang seperti kelapa nunggal gitu. Jadi pohon kelapa buahnya satu biasanya, terus bawahnya mati, ngadepnya ke matahari. Saya udah ada kemarin pas jalan-jalan itu saya udah ada, tapi ngambilnya belum. Terus nanti kalau ngambil itu jangan dijatuhkan ke tanah, sambil dipegang. Terus nanti yang olah biarkan janda tinggal mati suaminya gitu. Nanti dicampurkan sama ini, terus nanti minyaknya kita nanti kita bisa bilang untuk dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga. Betul. Biasanya untuk jualan, untuk apa, untuk mahabbah gitu, buat kasih kayak gitu. Kan sekarang udah dapat petunjuknya dari dia, ya kan? Nggak dapat nyolong ini. Maksa ya, buat saya. Jadi dicampurkan sama itu, sama kelapa nunggal. Itu saya ada dapat ada dua yang saya tahu. Jadi nggak sengaja kemarin pas jalan-jalan, lagi ngeblend kemarin. Jadi kemarin sempat edan saya. Gila nggak tahu gimana ceritanya, jalan aja dari hutan. Ada pohonnya mati, buahnya satu gitu. Biar diolah sama Pak Rete nanti minyaknya bisa sama. Insya Allah kayaknya kebetulan kayak sambung rasa tidak sengaja, dan di situ cuman ada kurang sempurnanya itu minyaknya itu juga dari kelapa nunggal, kelapa istilahnya apa itu tunggal satu tapi dari kelapa yang hijau warna serabut pink itu, Pak. Itu yang minyaknya itu. Nah itu cuman yang olah bukan janda. yang olah bukan janda, itu yang kurang. Jadi ilmu dari apa yang mengandung keunikan simbol filosofi yang lainnya mungkin yang belum terlaksanakan itu yang mengolah janda. Nah itu sebelum
semuanya Abah informasikan, alhamdulillah kok ini ada sambung ketidaksengajaan. Jadi itu sudah kita kombinasi dengan minyak kelapa hijau yang sepet atau kulitnya berwarna pink. Nah, itu kan. Terus tunggal kita dapat dari Gunung Ganesa Ponorogo, Pak. Kelapanya itu. Terus kita olah, kita kombinasi dengan benar kelor ini. Nah, kebetulan selama perjalanan saya menggeluti benar kelor itu masih sekarang ini menemukan bulu-bulunya, Pak. Jadi ya nggak mudah ditemukan juga, Pak. Nggak mudah terus sekarang tak colong. Nah, itu juga kebetulan kok yo pas kesini tadi nggak jadian, aku ya nggak tahu kalau Abang mau kesini. Ya itu tadi kok yang mapan di sini juga, ya mungkin juga dicolong sih. Udah. Tapi insya Allah mungkin jodohnya apa? Kayak nyambung itu satu pasang loh, ada 2 itu di dalamnya. Itu bulu perindunya kalau nempel di benarunya nggak kelihatan, Mas. Nggak kelihatan. Jadi kalau nggak benar-benar dikasihkan, dianugerahkan, nggak akan ketemu. Serupa dengan apanya itu rantingnya serupa. Ya, alhamdulillah wawasan Abah itu tadi sinkron dan benar-benar sepaham dengan kita. Cuman ilmu kita kurang tinggi. Yang olah harusnya seorang janda. Nah itu mungkin lebih akan dahsyat lagi, gitu. Akan lebih dahsyat lagi. Ingatan itu Pak, istilah itu upaya kita, istilahnya dalam mencoba napak tilas atau ngajak bunggalan panjenengan, dia belajar atau selalu berusaha berguna bermanfaat bagi sesama. Ini adalah upaya kita, ikut Abah saya, tapi masih belum sebesar Abah dalam mengguna manfaat atau berguna manfaat pada sesama. Tapi ya sedaya-daya yang kita Abah, ya ini perwujudannya. Ya sampean barokah restu pangestoning lah segala ikhtiar saya. Ini nanti kita kombinasikan dengan madu. Ini untuk berbagai macam penyakit, termasuk penyakit yang sekarang itu sangat sulit sekali untuk disembuhkan. Nanti kita kombinasi. Ini juga kita colong ya. Saya butuh banyak nanti. Nggak ya Pak? Untuk ini. Insya Allah Pak. Jadi dengan saya undang membawa ini ke nanti ada beberapa asma yang khusus untuk, jadi ini seperti rumahnya, nanti ada kunci pembukanya. Iya betul. Berarti saya mau membeli yang Iya. nanti ada. Iya Pak. Ada cerita nih dengan ketika praktek seperti ini, apa yang paling seru ketika melakukan pengobatan? Ya di situ kita akan Praktek seperti ini, apa yang paling seru ketika melakukan pengobatan? ya di situ kita akan mengatakan, menceritakan apa adanya. Perjalanan saya ketika memulai jalur pengobatan melalui sarana kelor itu memang ada perjalanannya Pak. Kita pas di istilahnya sering di Pamekasan Joyoboyo Pak, Pamenang, itu ketika kita masih ibaratnya jatuh terpukul oleh keadaan alam kehidupan, itu kita duduk di sana sering meditasi atau tawasulan di sana di Sendang Tirto Kamandanu atau di Pamekasan Prabowo sana Itu saya. dalam Pulang istri dan cerita. nggih Saya yang Jayabaya. itu Untuk kerat. laras mereka. Terus di sana kita mendapatkan satu petunjuk Pak, supaya mempelajari seluruh energi kelor. Nah ternyata di situ ada sosok yang nggak tampan, ada sosok yang kayaknya ya nggak ganteng tapi karismanya besar. Itu tak kira Kiai Semar, ternyata bukan. Ternyata beliau Kiai Toko, kakaknya Kiai Semar. Ya itu yang selama ini bayangi saya, tak kira itu Kiai Semar. Karena kita dalam ilmu Jawa memang sangat awam sekali. Ternyata beliau selama ini yang tak kira Kiai Semar yang memberi petunjuk supaya kelor ini diolah menjadi sebuah jalan kemanfaatan. Nah,
itu ternyata bukan Kiai Semar tapi Kiai Togok atau terkenal dengan Kiai Tejo Mantri. Togok atau terkenal dengan Kiai Tejo Mantri. Jadi beliau adalah ternyata setelah saya pelajari, saya minta petunjuk pada orang-orang ahli sejarah Jawa, beliau adalah Kiai Tejo atau nama besarnya Betoro Antoko. Kiai Semar, beliau dengan nama besarnya Betoro Ismoyo. Yaitu kita coba istilahnya ramu semuanya, kita pelajari dari daun, dari kulit, dari getah, dari gali, sampai yang tertinggi yang terasa sangat memberi kejutan-kejutan itu adalah Benalu Kelor ini. Itu kalau diikhtiarkan pada orang-orang yang mengeluh-ngeluh, itu asalkan tidak berbenturan dengan kodrat Sang Pencipta, si orang sakit tidak punya masalah dengan Sang Pencipta, insya Allah akan sangat cepat sembuhnya. Tapi kadang-kadang yang nggak kita duga dalam panjenengan mungkin yang mengikhtiari orang-orang yang sakit atau apa terus sembuhnya susah, itu kadang-kadang ada sebuah misteri Pak. Yang sakit itu punya masalah dengan Sang Pencipta. Ya. Karena pengen. Nah, mengatakan Mbak Niku, nah itu harus melingkar akhirnya kita harus meminta merayu Yang Maha Kuasa dulu untuk Kayak istighfar mawon. nah, ngoten. Belum istighfar ya jangan. Sakitnya kira dia. Niku, terus keajaibannya sangat kuat. Orang sakit susah itu akan menjadi mudah. Orang yang sakitnya harusnya sembuhnya lama akan menjadi cepat dengan satu syarat, dia nggak punya permasalahan dengan Yang Maha Kuasa. Dia itu nggak satu karo pangeran, nggak dibegeli pangeran, itu sangat cepat. Ya kalaupun ada orangnya suruh introspeksi. Kalau dia introspeksi terus mau mengubah diri, mau beristighfar, insya Allah ya. Asalkan mau malaikat aja berlepas. Betul. Kamu tahu kalau saya itu suka kelor? Awal mulanya nggak tahu sama sekali nggak tahu. Bahkan mau tanya juga sungkan. Jadi pondok itu mulai dari untuk ruqyahnya, mulai dari untuk mandinya, semuanya pakai kelor. Saya itu ya nggak tahu kesana sama-sama suka kelor gitu. Kelor itu luar biasa, banyak sekali manfaat. Apalagi kalau tahu rahasia-rahasia cara membukanya dan nyambung kan kita sama-sama suka kelor. Ini juga suka bambu, suka pusaka, suka meditasi, satu frekuensi lah. Iya, insya Allah nanti. Bahkan awal mulanya saya mengetahui, belum mengenal Abah, itu ketika Abah itu masih benar-benar sulit ditemui dulu, masih dikerumuni terlalu banyak ribuan orang dulu. Itu sebenarnya saya sudah mengawasi panjenengan dan saya tertarik dengan panjenengan. Karisma panjenengan sangat besar di wilayah sini. Bahkan orang-orang sini sebenarnya banyak yang kesampaian, tapi nggak ada yang berani bercerita. Istilahnya gitu. Akhir-akhir ini semuanya ketika terlihat saya itu dekat dengan panjenengan kali sedaya santri-santri panjenengan di wilayah sini. Bahkan orang-orang sini sebenarnya banyak yang kesampaian, tapi nggak ada yang berani bercerita. Istilahnya gitu. Akhir-akhir ini semuanya ketika terlihat saya itu dekat dengan panjenengan kali sedaya santri-santri panjenengan, ini mereka terus membuka cerita. Saya juga pernah kesana. Ternyata lingkungan saya itu banyak penggemar panjenengan. Bisa berfrekuensi Gitu. baik di pikiran-pikirannya. Amin. Ini saya datang ke sini juga karena satu jenengan datang ke rumah saya. Jadi ada dorongan tarikan. Ketika jenengan sudah datang ke rumah saya juga harus datang ke rumah jenengan. Intinya ya sama silaturahmi sejujurnya. Alhamdulillah. Ada masih banyak yang nanti saya ingin jenengan itu cerita tambah ilmu buat kita semua. Karena saya sendiri kan ingin tambah ilmu dari panjenengan. Saya nanti berharap jenengan mau datang ke saya. Sekarang saya sudah pulang.
Karena sampai saya datang kan saya masih di penjara. Iya. Sekarang kan saya sudah dari luar. Berapa nanti kita ngopi-ngopi podcast. Karena nggak kayak dulu kok. Kalau dulu kan apa ya, sulit untuk nemuin saya. Iya. Sekarang bukan tamu yang nyari saya, Iya. yang nemuin saya, tapi saya yang nemuin tamu. Ya di situ. Terus nanti juga tanggal 29 insya Allah ada acara sama juga saya undang. Terus ini yang penting lagi Iya. kita kembangkan Iya. kemanfaatan Benar, benar. sedikit yang kita ketahui ini untuk umat. Saya Insya Allah. butuh banyak. Insya Allah. Insya Allah. Nanti mau saya rajin untuk madu, Iya. campurkan dengan madu nanti. Iya. Dan insya Allah ini ada satu simbol nanti Pak dari energi lawan jenengan. Itu masih belum saya tata, galih tapi dari benar Pak. Itu saya buat apa itu seni kreativitas kerajinan. Itu kalau dipakai istilahnya seni tasbih itu energinya sangat kuat sinkron dengan pengobatan. Ya tadi saya mau bilang itu, bikin tasbih. Bikin tasbih, bikin juga kalung dengan simbol lam jalalah. Nanti kita jadikan untuk yang jajan. Saya mau buka puasa. Wah, iya. Terima kasih untuk semuanya. Nanti kita lanjutkan banyak cerita sama beliau. Nanti juga saya ceritakan sedikit yang ada di sini. Tapi nanti aja ya. Siap. Iya. Yang penting kita sudah datang ke sini memenuhi kewajiban kita, karena ketika kita dikunjungi oleh saudara kita itu alangkah baiknya kalau kita juga mengunjungi saudara kita, saling mengunjungi lah ya. Dan alhamdulillah saya dan Pak Saudara, semoga dengan silaturahmi ini mendatangkan banyak rezeki, keberkahan, kemuliaan, kebaikan, dan dijauhkan dari segala musibah, bala, dan juga keburukan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Datangnya fitnah menandakan akan datangnya isi ma'rifatullah. Jadi jangan pernah susah ketika mendapatkan kesusahan, dan jangan terlalu senang ketika mendapatkan kesenangan. Tetap tenang dan hadapi dengan penuh ketenangan. Selalu pegang teguh pada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Terus ikutin perjalanan dakwah saya. Terus ikutin perjalanan saya, pelajaran dan ada hikmahnya. Oh tenang.